Miris. Megawati Hang Estri diserbu netizen di negara sendiri. Media Korea justru pasang badan untuk pevoli berhijab itu, katanya. Netizen membandingkan performa pevoli asal Jember ini saat bersama Red Sparks dengan penampilannya saat di Gresik Petrokimia. Megawati Hang Estri tak dapat membendung emosinya. Kembalinya Megawati Hang Estri ke Indonesia membuat para penggemar Red Sparks terkejut, bukan hanya yang berada di Korea Selatan bahkan juga yang di Indonesia. Kini Megawati Hang Estri bergabung dengan Gresik Petrokimia yang berlaga di Proliga 2025. Namun, performanya tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar di Indonesia. Menanggapi reaksi para penggemarnya, Megawati justru menuai kontroversi dengan melontarkan kata-kata yang kurang pantas dalam siaran langsung di media sosial. Netizen membandingkan performa pevoli asal Jember ini saat bersama Red Sparks dengan penampilannya saat di Gresik Petrokimia. Terlebih dirinya hanya dimainkan 2 kali untuk Gresik Petrokimia. Bahkan sang pelatih Jiang Jie menariknya keluar meski pertandingan belum usai. Sontak, Megawati Hang Estri naik darah hingga tak dapat menahan emosinya ketika merespon kritikan yang diberikan netizen saat melakukan siaran langsung di media sosial TikTok-nya. Kalian pikir deh pakai otak? Punya otak nggak kalian? Aku nggak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari, terus disuruh bermain bagus seperti di Korea yang latihan 3 bulan. Nggak otak emang kalian, ungkap Megawati Hang Estri. Aku latihan di Proliga cuma 1 hari, terus aku disuruh bermain kayak di Korea yang latihan 3 bulan. 3 bulan sama 1 hari, bedanya. Kalau pakai otak tuh mikir, jangan menghujat, sambungnya. Tak hanya itu, videonya pun viral di berbagai platform media sosial, seperti TikTok, YouTube, maupun X. Mendengar kabar tersebut, salah satu media Korea Selatan justru membela pevoli berhijab itu. Salah satu media olahraga populer di Korea Selatan, Kyunghyang terkejut melihat video kemarahan Megawati Hang Estri tersebut. Megawati Hang Estri marah setelah menerima kritik dari penggemar karena tidak tampil baik di Liga Indonesia, Proliga, kata media Korea Selatan, Kyunghyang. Akan tetapi, media Korea tersebut paham dengan apa yang sedang dialami Megawati Hang Estri. Sehingga mereka pun mengingatkan bahwa kondisi Mega saat ini masih dalam fase pemulihan cedera. Mega diharuskan main di final for Proliga tanggal 17 bulan lalu, padahal dia baru menyelesaikan musim di V-League domestik, terusnya. Menurut media tersebut, publik seakan lupa dengan kondisi fisik yang dialami Megawati Hang Estri yang tengah cedera lutut setelah bermain di Red Sparks. Bahkan, media tersebut mengingatkan bahwa klub yang kini bersama Mega, Gresik Petrokimia pernah menjelaskan kalau sebelum penandatanganan kontrak, Mega memang sedang cedera. Karena mengalami cedera lutut setelah V-League berakhir, Mega tidak dapat berlatih secara normal setelah bergabung dengan tim Gresik Petrokimia, ujar Kyunghyang. Petrokimia juga mengatakan setelah penandatanganan kontrak bahwa mereka akan membantu pemulihan cedera Megawati, pungkasnya. Sebelumnya, Megawati Hang Estri mendapati cedera lutut ketika mengikuti laga kelima final V-League 2024-2025. Hal ini dikonfirmasi oleh pelatih Ko Hye-jin jika Mega sempat kesulitan melompat. Pevoli berhijab itu mengakui bahwa kondisinya kini tidak baik-baik saja. Cedera lututnya itu disebabkan karena kelelahan mengikuti sepanjang musim bersama Red Sparks. Sementara itu, Megawati dan diplomasi voli ketika Smash menjadi alat soft power Indonesia. Di tengah arus besar diplomasi global yang kerap didominasi oleh aktor negara, kekuatan lunak atau soft power dari individu seringkali luput dari perhatian. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Tanpa jabatan resmi, tanpa protokol, seorang individu bisa menjalin simpati dan membangun citra positif negaranya di mata dunia. Dalam konteks Indonesia,
Nama Megawati Hangestri Pertiwi yang akrab disapa Mega telah menjelma menjadi simbol diplomasi olahraga non-pemerintah, people-to-people diplomasi yang efektif. Tak banyak atlet Indonesia yang mampu menembus liga profesional di Asia Timur, apalagi menjadi sorotan utama. Namun Mega berhasil mencatatkan sejarah. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, tim voli profesional Korea Selatan yang bermain di V-League, liga kasta tertinggi di negara tersebut. Bukan sekadar pemanis bangku cadangan, Mega langsung menjadi starter andalan dan mencuri perhatian publik Korea dengan performa eksplosifnya. Setiap kali Mega bertanding, stadion penuh. Statistiknya bukan main. Dalam beberapa laga penting, ia menjadi top scorer, mengalahkan pemain asing dari Eropa dan Amerika. Respons media pun tak kalah hangat. Di Korea Selatan, Mega disebut sebagai Mega Power bukan hanya karena pukulannya, tetapi juga karena dampaknya terhadap popularitas tim Red Sparks. Media setempat menyebutnya sebagai bintang yang membangun jembatan antara Korea dan Indonesia melalui olahraga. Setelah sukses di Korea, Mega melanjutkan karirnya di Jepang bersama tim Denso Aribeas di V-League Jepang. Di negara yang dikenal ketat dalam kultur profesionalisme, Mega kembali menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing dan diakui. Ia menjadi satu dari sedikit pemain Asia Tenggara yang mendapat tempat di level tertinggi voli Jepang, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Kehadiran Megawati di Liga Profesional Korea dan Jepang bukan hanya mengangkat namanya, tapi juga mencuri perhatian publik internasional. Setiap aksinya di lapangan voli menjadi bahan perbincangan netizen Korea dan Jepang. Klip-klip smash kerasnya viral di TikTok dan YouTube, disertai pujian terhadap etos kerjanya yang luar biasa. Namun yang paling menarik bukan hanya soal kemampuan teknik, melainkan bagaimana publik melihat Mega sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan mudah berbaur. Komentar seperti, "Indonesia punya atlet sehebat ini," atau "Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang Indonesia," sering muncul di kolom komentar, sebuah sinyal bahwa Mega telah membuka jendela baru bagi citra bangsa. Di Korea, ia dijuluki simbol kerja keras Asia Tenggara dan bahkan disebut sebagai wajah baru Red Sparks. Beberapa media menyebut dampaknya sebagai Mega Effect, sebuah istilah untuk merujuk pada lonjakan popularitas tim sejak Mega bergabung. Adaptasi cepat Mega terhadap sistem permainan yang rapi dan keras membuat media lokal menyorotnya sebagai atlet Asia Tenggara dengan mentalitas profesional global. Ia juga dipuji karena kemampuannya menjalin komunikasi lintas budaya dan cepat mempelajari bahasa lokal, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemain asing dalam waktu singkat. Apa yang dilakukan Mega ini jauh melampaui pencapaian statistik di lapangan. Ia menjadi wajah baru Indonesia bukan lewat politik atau ekonomi, tetapi lewat sportivitas dan nilai-nilai yang diapresiasi secara universal. Di mata publik Asia Timur, Indonesia bukan lagi sekadar negara berkembang di Asia Tenggara, tapi juga negeri yang mampu menelurkan talenta profesional yang berkualitas tinggi, tangguh, dan berdaya saing global. Tanpa embel-embel formal dari pemerintah, Mega telah memainkan peran penting dalam diplomasi olahraga menjadi simbol soft power Indonesia yang hadir lewat kerja keras, prestasi, dan sikap yang menginspirasi. Inilah bentuk nyata dari people-to-people diplomasi, hubungan antar manusia yang menciptakan pemahaman lintas negara, membentuk persepsi positif, dan menjalin kepercayaan secara informal namun berdampak luas. Dalam kacamata hubungan internasional, Mega menjelma sebagai agen budaya dan persahabatan internasional. Ia memperkenalkan Indonesia bukan lewat promosi formal atau agenda diplomatik, tetapi lewat keteladanan dan keringat di lapangan. Sebuah diplomasi yang tulus dan organik dan justru karena itu, memiliki daya jangkau yang jauh lebih kuat dan otentik. Dalam era keterbukaan informasi dan konektivitas digital,
Satu aksi di lapangan bisa mengubah cara satu negara dipandang oleh dunia. Megawati telah membuktikan bahwa satu individu dengan tekad, dedikasi, dan keberanian menembus batas budaya bisa menjadi duta informal yang mengangkat nama bangsa lebih tinggi dari podium manapun. Ia tidak hanya menginspirasi generasi muda Indonesia untuk bermimpi lebih besar, tetapi juga mengingatkan dunia bahwa Indonesia punya lebih dari sekadar kekayaan alam dan budaya. Kita punya manusia-manusia hebat yang bisa menjadi simbol kerja keras dan persahabatan di panggung global.